Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Baik, meskipun masih dilakukan secara virtual melalui rekaman video pada kesempatan kali ini. Adik-adik sekalian yang semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala mara bahaya dan penyakit. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan perkuliahan hari ini kita akan mencoba memberikan contoh bagaimana kita bisa melakukan perhitungan interpolasi Lagrange. Nah, untuk contoh yang kita berikan pada kesempatan ini, kita akan memberikan contoh berupa data hasil pengukuran, di mana di sini ada variabel bebas X, ya, yang bernilai 5, 10, 15, 20, dan 25. Kemudian ada variabel terikat Y yang merupakan fungsi dari X. Untuk X sama dengan 5, nilai Y-nya adalah 34. Untuk X sama dengan 10, nilai Y-nya sama dengan 46. Untuk nilai X 15, nilai Y-nya 58. Dan untuk nilai X 20, nilai Y-nya adalah 70. Dan yang terakhir untuk nilai X 25, nilai Y-nya 82. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa nilai Y pada saat X sama dengan 17. Di mana 17 itu tidak ada dalam tabel data yang kita miliki saat ini. Jadi kita diminta untuk mencari nilai fungsi pada nilai X antara data yang kita miliki. Nah, kita bisa menggunakan metode interpolasi untuk menentukan nilai Y pada saat tersebut. Kita mulai dari interpolasi Lagrange orde 1. Nah, untuk X sama dengan 17, itu tentu kita ketahui bersama, dia terletak di antara 15 dan 20. X sama dengan 15 dan X sama dengan 20. Nah, untuk interpolasi Lagrange orde 1, kita butuh dua titik, yaitu 15,58 dan 20,70. Titik bawah dan titik atas. X bawah ini kita sebut sebagai X0 kalau dalam perhitungan kita. Jadi X0-nya di sini adalah 15 dan X1-nya atau X atasnya adalah 20. Sehingga kalau X0-nya 15, maka Y0-nya sama dengan 58. Dan kalau Y1-nya, X1-nya adalah 20, maka Y1-nya adalah 70. Nah, lalu kita masukkan nilai-nilai angka-angka tersebut ke dalam persamaan Lagrange untuk orde 1, interpolasi untuk orde 1. Nah, untuk orde 1 persamaannya adalah seperti ini. Nilai Y yang kita ingin cari itu sama dengan nilai X, di mana Y tersebut terletak, ya kan? Atau nilai pasangan X pasangan dari Y dikurangi dengan X1 dibagi dengan X0 min X1 dikalikan Y0 ditambah X min X0 dibagi dengan X1 min X0 dikalikan dengan Y1.
Nah, sehingga X di sini kita masukkan X sama dengan 17, ya kan? Kemudian X1-nya kita masukkan 20, X0-nya kita masukkan 15, X1 kita masukkan 20, dan Y0-nya kita masukkan 58. Oke. Sesuai dengan tadi yang sudah kita tentukan, ya kan? Kemudian untuk suku yang ini, X17, X0-nya 15, X1-nya 20, X0-nya 15, Y1-nya 70. Nah, lalu ini kita hitung di suku pertama, ini adalah min 3 per min 5, berarti ini min dibagi min, ini jadi positif, 3 per 5, ya kan? Dikalikan 58, ditambah 2 per 5 dikalikan 70. Suku pertama hasilnya adalah 34,8, suku kedua hasilnya adalah 28. Sehingga ketika ini kita jumlahkan, nilai Y-nya sama dengan 62,8. Nah, untuk beberapa kasus, orde 1, interpolasi orde 1 ini cukup signifikan atau nilainya akan cukup akurat ya jika memang fungsi yang dihitung itu adalah linear. Kemudian kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan orde 2. Ya, dengan tabel yang sama dan pertanyaan yang sama, yaitu kita mencari Y pada saat X sama dengan 17. Nah, untuk orde 2 ini butuh 3 buah titik ya untuk melakukan perhitungan. Ya, kita akan menggunakan 3 titik, yaitu di sini titik X0, kemudian X1 dan X2. Ya. X2 itu terletak di atas, ya di atas apa namanya titik antara. Titik antaranya di sini ada 15 dan 20. Ya 15 ini kurang dari 17 di bawahnya ini. Jadi 17 terletak di antara 15 dan 20. Sehingga kita bisa memilih 10 sebagai X0, kemudian X1-nya 15 dan X2-nya 20. Atau juga sebenarnya sama saja, kita juga bisa memilih ya X0-nya adalah 15, X1-nya 20 dan X2-nya 25. Tapi untuk kasus ini nanti kita akan coba memilih X0-nya adalah 10, X1-nya 15, X2-nya 20. Oke. Kalau kita memilih X0 sama dengan 10, maka Y0-nya 46. X1-nya 15, maka Y1-nya 58. X2-nya 20, maka Y2-nya 70. Nah, kemudian kita masukkan persamaan interpolasi Lagrange untuk orde 2, yaitu Y sama dengan X min X1 kalikan X min X2 dibagi dengan X0 min X1 kalikan X0 min X2 dikali Y0. Ditambah untuk suku yang kedua ini X min X0 kali X min X2 dibagi X1 min X0 kali X1 min X2 kalikan dengan Y1 semuanya. Untuk suku yang ketiga Y2 kali X min X0 kali X min X1 dibagi dengan X min X2 X2 min X0 kali X2 min X1. Oke, kemudian kita masukkan nilai-nilai ini. 17, X kita masukkan 17, X1 kita masukkan 15, kemudian X kita masukkan 17, X2 kita masukkan 20, ini X0 kita masukkan 10, X1 kita masukkan 15, kemudian X0 kita masukkan 10, X2 kita masukkan 20, kalikan dengan Y0 46. Untuk suku kedua sama. Jadi kita masukkan nilai-nilai ini sesuai dengan persamaan untuk orde 2 di suku yang kedua. Suku yang ketiga juga sama.
Kemudian dari sini kita dapatkan hasil ini 2 kali min 3 itu adalah min 5 kali min 10, 2 kali min 3 min 6, min 5 kali min 10 adalah min 50, hingga ini plus 50, maaf ya. Ini nilainya menjadi negatif. Negatif, ini positif, jadi negatif. Ketemunya min 5,52. Yang ini 7 kali min 3 adalah min 21, dibagi 5 kali min 5, min 25 kali 58. Ini min dibagi min positif, dikalikan dengan positif, ketemunya positif 48,72. Kemudian ini positif, kali positif 7 kali 2, 14, 10 kali 5, 50, ya, ini 70. Ya, ini positif dibagi positif dikali positif, ketemunya positif, nilainya 19,6. Oke, ini kita jumlahkan dan ketemu nilai Y sama dengan 62,8. Ya, inilah contoh yang bisa kita berikan bagaimana cara kita menyelesaikan ya interpolasi untuk apa namanya, mencari nilai yang belum kita ketahui dari sebuah data dengan menggunakan interpolasi Lagrange, baik orde 1 maupun orde 2. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.